1. Posisi supinasi. Kasus: seorang perawat anestesi akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien pasca operasi untuk menilai keadaan pasien. Posisi apa yang digunakan pada kasus tersebut? Posisi supinasi. Karena posisi ini adalah salah satu dari beberapa posisi dasar yang digunakan dalam perawatan medis. Pasien diharuskan terlentang dan lurus. Posisi ini memudahkan pihak medis untuk melakukan pemeriksaan fisik dan perawatan dengan lebih mudah, sambil memastikan kenyamanan pasien yang optimal. 2. Posisi pronasi. Kasus: seorang pasien COVID-19 sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Pasien mengalami sesak nafas dengan saturasi oksigen rendah, di bawah 94%. Posisi apa yang baik dilakukan pada kasus tersebut? Posisi pronasi. Karena pada posisi ini, memungkinkan kantung udara atau alveoli di paru-paru mengembang dengan lebih baik, sehingga bisa membantu mengeluarkan banyak cairan di paru-paru. Posisi ini juga bisa membantu saluran napas menjadi lebih lapang, dan meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Pada posisi ini pasien berbaring dengan wajah menghadap ke bawah, dan kepala miring ke salah satu sisi. 3. Posisi Trendelenburg. Kasus: seorang pasien mengalami syok. Tekanan darahnya menurun, sehingga akan menyebabkan organ tubuh tidak akan berfungsi dengan baik, karena tidak menerima cukup darah. Posisi apa yang akan dilakukan untuk menghindarinya? Posisi Trendelenburg. Karena pada posisi ini, pasien diposisikan dengan dimiringkan ke belakang, sehingga kepala berada di posisi lebih rendah daripada kaki, sehingga dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak. 4. Posisi Reverse Trendelenburg. Kasus: seorang pasien mengalami hernia hiatus. Untuk mencegah terjadinya reflux esofagus, posisi apa yang akan dilakukan pada kasus tersebut? Posisi Reverse Trendelenburg. Karena pada posisi ini, kepala tempat tidur ditinggikan dengan kaki tempat tidur menghadap ke bawah, atau lebih rendah. Dengan posisi seperti itu dapat mengosongkan lambung untuk mencegah reflux. 5. Posisi litotomi. Kasus: seorang pasien akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah genitalianya. Posisi apakah yang digunakan dalam pemeriksaan ini? Posisi litotomi. Karena yang dimana posisi ini pasien terlentang, dengan kaki diangkat sekitar 30 hingga 45 derajat di atas bagian perut, dengan lutut ditekuk, sehingga bisa memudahkan dalam proses pemeriksaan. 6. Posisi Fowler. Kasus: seorang pasien mengalami stroke berat. Pasien tersebut tidak mampu untuk mengunyah atau menelan, maka akan dilakukan pemasangan NCT. Pada saat pemasangan NCT, posisi apa yang akan dilakukan? Posisi Fowler. Karena pada posisi ini, dapat meningkatkan kesuksesan pemasangan NCT, yang dimana pasien diposisikan untuk berbaring lalu menaikkan kepala 80-90 derajat. Posisi kepala dan dada pasien lebih tinggi daripada posisi pinggul dan kaki. Posisi ini hampir sama seperti duduk. 7. Posisi jackknife. Kasus: seorang pasien akan dilakukan operasi pengangkatan hemoroid. Posisi apa yang akan dilakukan pada saat operasi? Posisi jackknife. Karena pada posisi ini perut pasien terbaring rata di tempat tidur. Tempat tidur dipotong sehingga pinggul terangkat, kaki dan kepala rendah. Banyak bantal diperlukan di meja operasi untuk menopang tubuh, dan mengurangi tekanan pada panggul, punggung dan perut. Posisi ini juga memberikan tekanan berlebihan pada lutut. 8. Posisi knee chest. Kasus: seorang pasien akan melakukan pemeriksaan di bagian daerah rektum dan sigmoid. Posisi apakah yang akan dilakukan? Posisi knee chest. Karena posisi ini adalah posisi yang dimana pasien dengan sikap menungging, dimana kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur, sehingga memudahkan dalam proses pemeriksaan. 9. Posisi lateral. Kasus: posisi apakah yang baik digunakan untuk mencegah terjadinya dekubitus pada pasien tirah baring atau bed rest? Posisi lateral. Karena pada posisi ini pasien memiringkan badan pada salah satu sisi tubuh, dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu,
dengan tujuan mengurangi tekanan yang terlalu lama, dan gaya gesekan pada kulit. Posisi kidney. Kasus. Seorang pasien mengalami gagal ginjal dan akan dilakukan operasi transplantasi ginjal. Posisi apa yang akan dilakukan pada saat operasi? Posisi kidney. Karena pada posisi ini, perut pasien diletakkan di atas lift di meja operasi yang menekuk tubuh. Pasien diposisikan di sisi kontralateral dengan punggung diletakkan di tepi meja, sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan operasi. Posisi ini membutuhkan tali pengaman untuk menjaga posisi pasien tidak berubah.